Serengat adalah kabupaten, buktinya Itu ada bukti otentik, Pak? ada. Ya, ya. Sekarang kalau ingin tahu lagi, ketika kenapa Serengat dari kabupaten kok menjadi Kawadanan. Ceritanya bagaimana? Ya, karena orang bangsawan dulu itu semuanya mesti punya pegangan. Ya. Tapi beliau itu punya senjata andalan namanya pecut samandiman. Dan pecut samandiman itulah yang digunakan untuk menghalau aliran lava Gunung Kelur. Ya. Zaman jenengan kecil dulu, Kecamatan Serengat itu seperti apa? Bersama Pak Widodo, mari kita dengarkan cerita beliau, bukan cerita nih Pak, fakta sejarah tentang Nyata. Kecamatan Serengat. Ya, Dulunya seperti apa sampai menjadi sekarang seperti apa ini? Monggo ya. Pak, kita mulai dari mana nih Pak? Ya, begini ya. Yeah. Jadi kami memberanikan memberi kesimpulan bahwa Serengat itu lebih tua dari Kota Blitar, dari Blitar Kabupaten Blitar. Dari Kabupaten Blitar. Itu yang ilmu pemerintahnya ya. Karena ada dua, Blitar yang pemerintahan kabupaten, ada Blitar yang sejak zaman asal usulnya yaitu pada zaman Majapahit. Tetapi kita di Serengat ini ada dua bukti yang menguatkan bahwa Serengat lebih dulu dari Blitar. Pertama, buktinya dokumen yaitu berbentuk candi, yaitu Candi Pertapaan yang sekarang ada di wilayah Serengat, tepatnya di Desa Beglenan. Ini tahun 1120 Saka, kalau dibuat Masehi berarti ditambah 78 menjadi 1198. Ya. Lalu bukti yang kedua adanya Candi Mleri. Candi Mleri itu adalah candi zamannya Kerajaan Singosari, sewaktu raja yang ketiga yaitu Raja Ranggamuni. Jadi ada dua candi itu membuktikan bahwa Serengat lebih dulu dari Blitar. Ya, karena Blitar itu lahirnya pada tahun 1324 tanggal 5 Agustus. Itu zamannya Kerajaan Majapahit yaitu Jaya Negara. Nyun sewu kula potong. Nah, itu tadi teng Mleri kalih teng wonten tadi Pertapaan. Nah, itu apakah di situ disebut Serengat? Ada nggak tulisan Serengatnya? Belum. Itu direferensi. Nama itu kan bisa berubah-ubah ya. Oh, mata. Tetapi yang kami fokuskan, ya, wilayah yang ada di Serengat ini adalah wilayah yang lebih tua. Oh, ya. Jadi belum tentu namanya dulu apa. Ya. Belum tentu. Ya. Tapi kami berani membuktikan bahwa wilayah Serengat, itu lebih tua dari kita. Ya, lalu dibuktikan lagi dengan adanya status Serengat itu adalah kabupaten. Nah, ini Pak ada bukti apa Pak? Serengat kabupaten itu. Serengat adalah kabupaten, buktinya yaitu pada tahun 1830 sebelumnya itu bupati yang namanya Bupati Raden Mertodiningrat II. Itu statusnya adalah Bupati Serengat. Itu ada bukti otentik Pak? Ada. Bukti otentiknya sekarang ada di makam Stono Gedong di Trenggalek. Di situ tertuliskan
Bupati Srengat dalam kurung Raden Mertodiningrat II. Kenapa ada di Trenggalek? Karena memang semua dulu yang meninggal ingin bergabung dan ingin mendekati para leluhurnya. Ternyata leluhurnya itu adalah juga Bupati Trenggalek. Jadi semua sampai saat ini pun orang meninggal kan ingin dimakamkan Iya. Di tanah kelahiran. Iya. Kenapa Blitar ini banyak peninggalan seperti Candi Sawentar, namanya Anusapati, Candi Simping, Raden Wijaya, ya, Candi Penataran itu namanya Hayam Wuruk tapi dibangun oleh Kediri, ya, lalu Candi Mleri yaitu Ranggapuni, Raja Singosari yang ketiga, lalu Candi Pertapan, tepatnya Pertapan dari Putri Bumi Suci, putra dari Raja Erlangga yang tidak mau menjadi putri mahkota. Akhirnya dilimpahkan ke adiknya. Dan Putri Bumi Suci ingin menjadi petapa. Ya, lalu di Candi Pertapaan yang ada di wilayah Srengat. Jadi gini, menurut jenengan, kenapa Srengat disebut lebih tua daripada Kabupaten Blitar? Kan karena keberadaan candi niku. Nah, menurut jenengan setiap candi itu apa selalu dibangun di pusat kota dulunya? Gini, pembangunan suatu candi itu tidak mungkin diselesaikan dalam satu periode satu orang raja. Bahkan candi itu diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Tidak selesai raja ini diteruskan oleh raja ini. Bahkan seperti Candi Borobudur, bukan hanya seorang raja, tetapi dua dinasti. Satu dinasti terdiri dari beberapa raja. Dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra. Itu ada kira-kira 250 tahun. Ya. Seperti juga Candi Penataran yang ada di Blitar itu dibangun pada Raja Kediri yang terakhir yaitu Kertajaya. Sehingga terus diteruskan oleh Mojopahit. Nah, dan ketika itu Prabu Hayam Wuruk juga sering Penataran. Jadi Penataran itu yang bangun Kerajaan Kediri, bukan Mojopahit. Mojopahit itu hanya meneruskan saja. Tambah wawasan. Ternyata dulu Srengat itu kabupaten. Iya. Sekarang kalau ingin tahu lagi, ketika kenapa Srengat dari kabupaten kok menjadi kawedanan? Ceritanya bagaimana? Iya, Pak. Yaitu ceritanya begini. Ketika tahun 1830 Diponegoro tertangkap oleh Belanda, semua kerabat, semua prajurit, perwira, juru masak, semuanya lari ke wilayah timur, yaitu ke Trenggalek, ke Tulungagung, ke Blitar, ke Sanggen, ke Jember, sampai ke Banyuwangi. Dan daerah Blitar ini adalah basis terbanyak pelarian Laskar Diponegoro yang ditampung oleh Bupati Srengat Mertodiningrat. Dan itu diketahui oleh Belanda. Maka bupatinya itu ya istilahnya sekarang ya dilengser. Dilengser sehingga Belanda mengangkat bupati baru yang namanya Raden Haryo Honggo Hadinegoro yang sekarang menjadi nama pendopo di utara alun-alun. Itu perpindahan. Maka hari jadi Blitar itu ada dua. Ada hari Blitar saja 1324, ada hari pemerintahan Kabupaten Blitar pada tahun 1830. Jadi ada dua. Sedangkan kota itu adalah 1906 zamannya Belanda. Jadi Blitar itu ada tiga hari jadi. Hari jadi Blitar itu 5 Agustus 1324. Hari jadi pemerintahan kabupaten itu 1830, hari jadi kota Blitar itu 1906. Ya. Jadi hati-hati. Lalu sebelum pendopo utara alun-alun itu ada tempat pemerintahan kabupaten sebetulnya, yaitu di timurnya Sungai Pakunjen di desa Blitar itu jadi kafe dekolonial.
nggih, celake nggih. Jalan Cempaka niku. Nape Jekolonial itu dulu diprediksi merupakan pemerintahan Kabupaten Blitar sebelum ke alun-alun. Kenapa pindah? Karena mencari titik tempat geografis yang lebih tinggi. Loh, kok begitu? Karena di situ adalah aliran lahar Gunung Kelut yang meletus berkali-kali, di situ mesti banjir. Oh, Ya. Ternyata sampai pindah di utara alun-alun itu masih banjir lagi. Ada letusan Gunung Kelut tahun 1919. Air masuk ke alun-alun, masuk ke pendopo. Jadi bupati sama keluarganya nggak sempat mengungsi, akhirnya naik meja. Naik meja karena orang bangsawan dulu itu semuanya mesti punya pegangan. Ya. Tapi beliau itu punya senjata andalan namanya pecut Samandiman. Dan pecut Samandiman itulah yang digunakan untuk menghalau aliran lava Gunung Kelut. Aliran pertama meletus itu bukan dingin, itu panas itu. Alun-alun masjid dan sekarang Pemkot, stasiun kereta api langsung ke desa Blitar yang sekarang makamnya Aryo Blitar. Ya, kena aliran lahar semua. Lalu spot yang paling tinggi dan paling aman pengungsian waktu itu itu ada di Jalan Sultan Agung, yaitu di makam bangsawan Blitar yang namanya Pangerangan. Itu spot titik tempat pengungsian yang paling tinggi di Kota Blitar. Nah, jadi sekarang di Jalan Sultan Agung di timurnya rumahnya Bung Karno. Iya. Ketika itu tahun 1919 itu korbannya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Karena meletusnya jam 2 malam. Tidak ada listrik, tidak ada bangunan, tidak ada sabudam, tidak ada kondong ayam. Jadi dari letusan kawah itu langsung drojok itu pembentang. Seperti air diluncurkan begitu. Itulah ceritanya. Ini nyonco Pak, agak melebar. Kenapa di Blitar kok ada 3 kawedanan? Lingi, Ludoyo, Sengat. Ini alasannya apa Pak? Di zaman dulu dibentuk kawedanan itu. Kawedanan itu adalah koordinator daripada kecamatan-kecamatan Di sekitarnya. ya, yang dipimpin oleh seorang pedono. Pedono itu adalah pembantunya bupati. Jadi pedono itu identik dengan pembantu bupati di wilayah Sengat, yaitu kawedanan. Jadi Blitar itu punya 3 kawedanan. Ludoyo, Lingi, Sengat. Dan 3 kawedanan ini punya bawahan lagi kecamatan Di sekitarnya. Ya. Karena pada tahun 1998 reformasi, ada perubahan besar-besaran. Tahun 2001 kawedanan semuanya dihapus. Jadi pedononya sudah tidak ada. Kawedanan itu akhirnya nganggur. Akhirnya langsung dari bupati ke camat. Langsung ke camat. Dulu seorang pedono itu ibaratnya adalah peninggalan daripada jalur pemerintahan nuansanya kerajaan. Jadi namanya seorang pedono itu mesti Jogja. Iya. Pedono namanya pedono itu sangat berwibawa sekali. Iya. Kalau tidak bangsawan tidak bisa. Pasti jadi dan itu ditunjuk buatan pilihan deh. Tidak. Ditunjuk ya. Itu ditunjuk oleh Belanda waktu itu. Belanda. Tapi kalau ketika kemerdekaan itu ditunjuk oleh bupati. Ya. Jadi gini loh, seorang pedono, orang dulu yang memangku jabatan itu kan mesti berpendidikan. Dan orang yang bisa menempuh pendidikan itu kalau tidak turunan tidak mungkin. Tidak gitu sekarang. Sekarang anak seorang petani bisa jadi jenderal. Iya.
Iya. Jadi Iya. dulu harus ada. Nah, contohnya ini adalah sekolah tinggi karena ini memang terangnya terah bangsawan. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, seperti ini. Iya. Tuh. Kita mempersempit pembicaraan dulu Pak. Kita kembali ke Kecamatan Sengat. Iya. Zaman jenengan kecil dulu, Kecamatan Sengat itu seperti apa? Kecamatan Sengat ya sepi karena begini, karena status itu kan sudah bergeser ke Blitar yang sekarang kota itu, Iya. yang Kabupaten Blitar di utara alun-alun itu. Jadi Sengat itu ya Kapedanan. Jalan ini masih sudah aspal tapi dia masih sepi. tapi sudah aspal ya? Sudah aspal. Oh, sudah aspal. Terdiri dari Kecamatan Ponggok, Kecamatan Danawu, Kecamatan Sengat, 3 belum dipecah. Iya. Dengan Wonojadi sama itu Wonojadi itu kan baru itu. Baru. Iya. Itu dulu masih 3. Iya. Terus pulau kan Pak, penasaran dengan istilah-istilah yang ada di sekitar Sengat dulu. Dan sekarang kan sudah hilang dan bisa saja hilang. Bisa saja orang itu nggak tahu asal usulnya, sejarahnya. Iya. Kados misalnya Dongcina ini nopo, Iya. terus yang mungkin kantong itu apa. Iya. Orang sekarang sudah apa ya tentang Iya. itu kan? Iya. Lo pengen bernostalgia tentang zaman Sengat zaman dulu. Sekarang Mulai dari barat tahun Pak. Ya, saya review sebentar saja. Iya. Kenapa Sengat dulu memang betul-betul kabupaten? Oh, Ada iya. satu nama yang bukti menguatkan bahwa Sengat kabupaten. Nama adalah Kauman. Kauman itu tidak mungkin di Ringrejo, di Nagle, di mana. Kauman itu dirancang diletakkan di tengah Di kota. Iya. Ada alun-alun, ada penjara, ada markas, ada pendopo, ada tempat-tempat pemerintahan lain. Iya. Kalau saya ditanya, Pak, alun-alunnya Sengat mana? Itu dulu pasar itu adalah hamparan rumah kosong, belum jadi pasar. Itu rencananya memang dulu alun-alunnya Kabupaten Sengat. Nah, masjidnya mana Pak? Masjidnya ya di sebelahnya barat pasar. Oh, kalau saya dikejar, penjaranya di timur pendopo. Nah, markasnya ya di bagian itu. Semakin jelas. Semakin jelas nih. Nama Kauman itu Iya. tidak ujuk-ujuk itu. Iya. Bukan singkatan kaum yang beriman, bukan. Kauman itu koi dan udi. Adanya tokoh agama yang berdomisili di suatu daerah. Dan itu adanya di jantung kota. Malang, Kauman, alun-alun. Iya. Kediri, Tulungagung, Iya. di mana ada Kauman mesti di tengah kota. Karena Kauman itu mesti sebagai ibu kota. Seperti Kauman Sengat kok desa Pak. Memang ada perpindahan, pergeseran, ada riwayatnya, ada sejarahnya. Ketika perang Diponegoro, karena bupatinya dilengserkan oleh Belanda, akhirnya mengangkat bupati baru yang bernama Raden Haryo Honggo Hadinegoro yang ada di utara alun-alun. Gitu. Nah. Lalu seperti spot-spot, Iya. doncingan, kantong. Kita kembali ke pasar dulu. Pasar ya. itu kita tahu pinten Pak. Pasar itu ketika pergeseran kita sudah tidak kabupaten lagi, Sudah di kabupaten. itu akhirnya ditempati orang jualan. Oh. Masih orang jualan seperti kaki lima. Iya. Mungkin di grup. Itu. Oh. Iya. Kita jelas kan karena tidak jadi alun-alun, akhirnya dijadikan pasar. Wah, Gitu. isinya dari semua ini nanti. Banyak orang Sengat yang nggak tahu sejarah. Kalau kenapa Sengat sampai sekarang kok kelihatan padat, ramai, kendaraan luar biasa. Satu hal yang memicu Sengat menjadi luar biasa yaitu tahun 2003 adanya kantor imigrasi yang berskala internasional. Ya. Di itu kedatangan imigrasi itulah akhirnya timbul spot Oh. zona ekonomi, zona bisnis, perkantoran, ya
semuanya berkembang dengan pesat sekali sehingga semua sekarang melebihi Nggih, Pak, nggih. melebihi Sepakat, nggih. jalurnya sudah jalur Padahal bisa dibilang kan dulu wingi lu sekarang kan setara. setara, Sekarang jauh. Iya, iya, nggih, nggih. jauh sekali, Nggih, nggih. sangat luar biasa. Nggih, nggih. Ya, kita mulai Pak dari barat dulu. Gerdon laut. Ini Nah, posisinya tepundi kalau misalnya Laut ini itu posisinya sekarang. di masjid yang Pancasila itu ke barat, rumah sakit Icikat itu ke barat tadi, ada tikungan kalau ke barat ke Kamokan, kalau Oh iya, ya. kalau ke kanan itu ke Drimo Jaya. Ya, Di situ ada gedon di tengah-tengah itu Pak. di pojokan. Pojokan. Itu namanya gedon laut. Kenapa dinamakan gedon laut? Karena ketika para petani beristirahat untuk makan siang, itu tempatnya di gedon itu laut, 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 laut. Berarti menandakan bahwa ayo kita istirahat makan dulu. Ya, Namanya ya. laut. Berarti namanya gedon laut. Gerdon laut. Mungkin bagi yang belum tahu, laut itu bahasa Jawa. Artinya Istirahat istirahat, dan makan. istirahat dan makan. Laut. Setelah itu bekerja lagi. Nggih, nggih, bukan laut pantai. Iya, 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 nggih. Terus istilah dari Gedon Oh, gedon Cinan. Gedon Cinan Nggih, nggih, ini. gedon Cinan, gedon Cinan. Gedon Cinan berasal dari gedon, gardu, dan Cinan. Cinan itu adalah Cina, adalah Cina. Karena pada tahun setelah kemerdekaan, ini semua jalur ini ditempati oleh orang Cina semua. Sekitar ini. Semuanya, Oh, semua. semua sepinggir jalur ini Oh. 80% orang Cina. Lalu ketika pemerintahan Soekarno dengan menterinya Juanda Nggih. mengeluarkan PP 10 tahun 1961 yang isinya orang-orang Cina yang ada di distrik, ini dulu namanya distrik, itu harus hengkang dari distrik minimal di tingkat 2 di Kota Blitar atau pulang ke RRT, dulu namanya RRT. Bapak Juanda yang mengeluarkan Oke, oke. keputusan PP 10, peraturan pemerintah nomor 10 itu. Terus di situ ada gerdon betul. Di Itu situ. gedon semuanya kan pecinan semua. Jadi gedonnya pecinan. Jadi namanya gedon Cina. Gedonnya di mana? Gedonnya di semua pemukiman orang-orang Cina. Ini orang-orang Cina. Oh, bukan dalam artian gerdon terus ada seperti pos. Bukan. Bukan. Gedon yang menempati di kalayak banyak, di mana di tempat itu ada orang Cinanya. Nah, kenapa yang disebut dengan istilah gerdon ini kok perempatan ini, Pak? Alasannya nopo di pusat. Karena di situ pusatnya. Oh. Sekarang ingin buktinya Nggih, saya nggih. tunjukkan. Nggih, nggih, nggih. Di perempatan gedon Cina ini sebelah kanannya itu kan masih miliknya orang keturunan. Tapi sebenarnya sekarang sudah WNI semua. Nggih, ya, ya, Terus ya. di sebelah baratnya sampai Gelato, sampai di baratnya Gelato itu juga bukti bahwa itu miliknya keturunan Tionghoa. Belum lagi yang mengarah ke pasar, Iya. Nggih. ya itu. Jadi rumah di depan pedagang yang Anda kunjungi tadi juga miliknya orang Cina. Dibeli oleh saudara saya pada tahun 1961. Nggih, nggih, nggih. Kita geser ke barat sedikit, Pak. Menurut literatur yang saya baca, dulunya Pom itu bukan Pom ya, Pak. Kantor polisi. Kantor polisi. Bukan, kantor polisi itu dulu tempatnya pemerintahan rumah-rumah dinas besar itu. Kantor polisi yang Iya. sekarang. Oh, Itu gini. Dulu ada rel kereta api yang menghubungkan Serengat, Ponggok, Munut. Serengat, Ponggok, Munut. Yaitu perumahan-perumahannya Belanda itu di Tangsi. baratnya timurnya stadion. Ya, timurnya ke utara. Utara. Itu ada daerah namanya Tangsi. Yang sekarang jadi tanahnya milik Milik Polri, Polri. ya. Tangsi itu memang rumah dinasnya polisi Belanda.
polisi belakang ya. termasuk mbah saya tempat tinggalnya di situ. Oh, Yang punya rumah ini adalah polisi Belanda yang tinggalnya di Tangsi. Dan ibu saya juga dibesarkan di Tangsi. Ya, Ketika ya, Republik Merdeka, mbak saya pindah ke polisi Republik. Nah, di situ ada rel kereta api dari timur ke barat, ya, lalu di Togokan itu pecah, satunya ke Jembongan Cangkring, ke pabrik tepung, pabrik tepung, oke. ya, Pabrik tepung ya. satunya mengarah ke selatan, ke Kerjen, Togokan, Karanggayam, Pasar Templek, langsung menyeberang ke Mulut, ke Yeah. pabrik gula, Kunir. Nah, niku nopo enten hubungannya dengan pos checkpoint teng Sambi ini kok kan enten sejenis kartos gardu, terus itu ada pos penjagaan kereta. Apa enten hubungannya Iya, niku? iya jelas. Itu kalau wilayah Sambi itu rel keretanya sendiri ya. Ini yang khusus Perengat, Ponggok, Mulut. Oh, Jadi ya, antara ya. antara Serengat Mulut melalui Karanggayam itu Iya. ada jembatan yang bisa dilalui oleh truk, ada yang bisa dilalui oleh kereta api. Jadi sebenarnya dokumennya ada semua.